Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan Bapak Bupati Kabupaten Lombok Barat Sanagda, Bapak Haji Lalu Ahmad Zaini. Yang Tiang hormati Bapak Camat Batu Layar. Beliau ini juga sudah saya kenal lama, karena satu kloter kita haji dulu. Yang tiang hormati Bapak Kades Senggigi, Bapak penghulu, para alim ulama, para tokoh masyarakat, singkatnya Nini Mami Sanagbija Jamaah Laki Bini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila tepada ngiring ngaturang puji syukur tiba sida Allah Subhanahu wa taala. Si icanin tiang pelunggum sami begitu banyak kenikmatan. Si luwe nikmat niki sami jamaah sampai tiang pelunggum sami tidak mampu menghitungnya berapa kenikmatan, berapa anugerah Allah yang sudah kita terima sampai detik ini. Yang pasti tiang pelunggum sami masih dalam keadaan sehat. Kita masih ada sempat, ada waktu untuk hadir di majelis yang mulia ini. Ini adalah kenikmatan yang sangat mahal. Dan selaput dengan tahu datang ujuk majelis ilmu. Tidak semua orang bisa melaksanakan salat berjamaah. Dan itu yang bisa kita lakukan pada malam hari ini. Terlebih lagi kita alhamdulillah bersama Bapak Bupati Kabupaten Lombok Barat. Benar, beliau tiang minta, ayo kita hadir. Kebetulan memang ada kegiatan di Senggigi, maka beliau ada kesempatan, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan memang program beliau itu juga kemarin di bulan Ramadan itu ada seruling niki napi salat subuh keliling. Jadi beliau hadir di beberapa titik yang memang beliau bisa jangkau, dan insya Allah nanti akan ada juga silaturahim Jumatan misalnya yang bisa kita menjadikan media untuk silaturahim kita dengan beliau dan para pejabat lainnya. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi sesuatu yang berkah, berkah bagi kita semua, bagi masyarakat, bagi Kabupaten Lombok Barat yang kita cintai, sehingga mudah-mudahan Lombok Barat ke depannya akan lebih baik, lebih maju dengan doa kita bersama. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersolawat atas baginda Nabi, kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih merasakan suasana bahagia, suasana senang gembira. Bahkan dalam tingkatan kabupaten saja itu besok akan ada tradisi lebaran ketupat. Ini adalah merupakan cara kita menunjukkan keceriaan, kebahagiaan. Karena itu salah satu makna syukur dalam pandangan ulama adalah izharun ni'mah. Izharun ni'mah itu artinya menampakkan nikmat, menunjukkan kalau kita dapat nikmat. Jadi setiap kali kita mendapatkan kenikmatan apapun bentuknya, maka kita tunjukkan. Selain kita membicarakan nikmat itu, selain kita sebut nikmat itu, tetapi kita juga tunjukkan. Maka termasuk
malam hari ini adalah momen yang masih ada kaitannya dengan hari raya Idul Fitri. Karena itu yang sering disampaikan oleh kita warga masyarakat adalah minal aidina wal faizina wal makbulin kullu amin wa antum bi khair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ucapan tadi yang ingin tiang bahas, apa makna daripada minal aidina wal faizin? Ada juga istilah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum atau salihal a'mal. Bapak Ibu, dalam tradisi orang Arab memang berbeda tradisinya dengan orang Indonesia. Kalau orang Arab biasanya menggunakan istilah taqabbalallah. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Tetapi kalau kita menggunakan istilah minal aidina wal faizin, makanya orang Arab kalau kita sebut minal aidina wal faizin agak bingung dia. Karena tidak ada di kamus mereka, tidak ada di dalam terminologi mereka, kebiasaan mereka tidak ada. Tetapi bukan berarti, nah ini mohon maaf, ternyata Pak Dirut PT AMGM juga bersama kita. Saya pikir mahasiswa tadi, makanya kecil sekali rupanya. Nah, beliau ini Bapak Haji Sudirman. Beliau Direktur Utama PT AMGM atau yang dulu disebut dengan PT PDAM. Nggih, yang paling familiar adalah PDAM Giri Menang. Jadi kalau ada kaitannya dengan air-air ya, beliau itu ahlinya. Istilah minal aidin, Bapak Ibu, tidak dikenal dalam istilah orang Arab. Tetapi bukan berarti karena dia tidak dikenal lantas tidak boleh digunakan, lantas kita tidak perlu menyampaikannya, bukan. Karena prinsipnya Bapak Ibu, taqabbalallah atau minal aidin itu adalah mengandung doa. Maka secara prinsip tiang pelunggum Sami diwajibkan untuk terus berdoa. Doanya dengan redaksi apapun, mau pakai bahasa Arab silahkan, mau pakai bahasa Indonesia silahkan, mau pakai bahasa Sasak silahkan. Yang penting kita berdoa. Yang tidak boleh itu adalah tidak mau berdoa, enggan berdoa, malas berdoa. Karena orang yang tidak mau berdoa, Bapak Ibu, itu adalah tandanya orang sombong. Orang yang bila mana menunjukkan kesombongannya di hadapan Allah, maka orang itulah orang yang paling merugi. Makanya di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60 Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, berdoalah kalian atau engkau, maka aku akan perkenankan doamu, aku akan menjawab doamu, kata Allah SWT. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya sehingga dia tidak mau berdoa kepada Allah, seolah-olah dia sudah hebat, dia paling oke, dia yang bisa semuanya, sampai-sampai tidak memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, orang ini akan digiring oleh Allah masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba kita wajib berdoa kepada Allah dan wajib saling mendoakan. Makanya tepat apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Beliau minta mari kita bekerja sama, mari kita menjaga kebersamaan, menjaga kedamaian. Kenapa? Karena modal sosial kita adalah kebersamaan. Dan yang paling penting dari rakyat itu adalah mendoakan para pemimpinnya. Seringkali kita lupa, mohon maaf, apalagi semakin tinggi jabatan pimpinan kita, ya, Pak Prabowo misalnya. Inilah kelemahan kita warga Indonesia. Jarang di antara kita itu mengingat para pemimpinnya. Kalau di Arab, mohon maaf, di Arab, kalau ada seorang khatib tidak menyebut pemimpinnya, tidak mendoakan pemimpinnya, khatib itu Jumat depan sudah tidak boleh lagi ceramah. Makanya kalau di Brunei misalnya,
Itu sampai cucu-cucunya Hasanah Bolkiah itu sudah didoakan. Ya. Nah, kita ini kadang-kadang kalau sudah urusan pemerintah, jeleknya saja yang dilihat, terus kita sebut, Pak Camat nggak becus, Pak Camat macam-macam. Tetapi kita kadang-kadang tidak berimbang, hanya mencaci, hanya menggunjing, tetapi kita lupa, ya Allah, tunjukkan hidayahmu, petunjukmu kepada para pemimpin kami, berikan anugerah, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Itu adalah cara kita saling mendukung. Maka para pemimpin, dia melakukan yang terbaik untuk rakyatnya, tetapi kita sebagai rakyat harus mendoakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada redaksi doa minal aidin. Apa makna minal aidin? Al-aidin itu adalah kata yang menunjukkan pelaku sebenarnya. Karena kalau kita ambil dari asal katanya, itu ada ya'udu, kata kerjanya ada ya'udu audan fahuwa aidun, ya, jadi kembali. Maka yang dimaksud dengan minal aidin adalah semoga kita menjadi orang-orang yang kembali. Kembali apa? Al-fitri. Fitri itu sendiri bermakna macam-macam. Yang paling utama dari antara sekian makna itu, Bapak Ibu, fitri itu adalah berbuka. Jadi makan. Jadi semoga kita kembali makan. Semoga kita kembali berbuka. Kenapa? Karena waktu kita berpuasa, kita tidak berbuka, kita tidak makan di siang hari. Sementara sebelum kita berpuasa, kita biasa untuk menikmati hidangan atau makanan. Maka fitri yang pertama itu artinya berbuka. Sehingga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu bila mana melihat hilal di tanggal 1 Ramadan, dan berbukalah Anda bila mana melihat bulan di tanggal 1 Syawal. Jadi aidun, mohon maaf, fitri yang pertama itu artinya berbuka. Sehingga Bapak Ibu, di tanggal 1 Syawal itu tidak ada yang boleh berpuasa. Ini mentang-mentang misalnya, oh saya ini ingin dapat pahala lagi, saya masih kuat berpuasa. Tanggal 1 Syawal dia berpuasa. Boleh apa tidak? Haram hukumnya. Kenapa? Karena Idul Fitri, kembalinya kita berbuka. Itu satu maknanya. Yang kedua, dipastikan hari itu juga tidak ada orang yang tidak makan. Nah, ini kita kadang-kadang kalau sudah menyebut makan, pemahaman kita itu harus makan besar. Sehingga kalau hari raya itu pun harus ada opornya misalnya, atau ada lontongnya dan lain sebagainya. Padahal sekedar untuk membedakan dari waktu berpuasa dengan tidak. Maka Bapak Ibu, di tanggal 1 Syawal itu yang penting kita ada asupan makanan atau asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga bisa kita berbuka atau memakan kurma misalnya, atau minum seteguk air misalnya, atau makan secukupnya. Ya, itulah makna daripada Idul Fitri. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, di tanggal 1 Syawal itu dipastikan semua kita ceria, berbahagia, tidak ada orang yang tidak bisa makan. Apalagi di Senggigi ini Pak Kades, insyaallah nggih dinarak dengan sa mejan tanggal sekian ni ke. Paling endek ni cemoh-cemoh doang ruwet. Nggih, paling endek kelambin tangkongan baru, menolah, atau semangat baru yang paling penting. Kenapa? Karena sejatinya hari raya itu bukan hanya sekedar simbol semata, tetapi bagaimana ketaatan kita, bagaimana motivasi ibadah kita itu justru semakin menanjak, semakin meningkat, dan itulah hakikat daripada Idul Fitri. Yang kedua, Bapak Ibu, karena ini juga masih kita berbicara Syawal, nggih, maka di bulan Syawal ini juga ada satu sunnah yang sangat dianjurkan sekali dalam Islam.
Dan ini ada kaitannya dengan puasa di bulan Ramadan. Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Maka kalau ada di antara kita yang mau berpuasa lagi di bulan Syawal ini, masih ada peluang untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Bisa berurutan, bisa mengambil tengah atau mengambil akhir. Kenapa itu penting Bapak Ibu? Untuk melengkapi, untuk menyempurnakan, untuk menambah kebaikan-kebaikan yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia tambah lagi 6 hari dengan Syawal, maka dia mendapatkan kemuliaan seperti orang yang berpuasa setahun. Bapak Ibu, kira-kira sebulan kita berpuasa berat apa tidak? Lumayan berat, ya. Sebulan saja itu berat. Maka apalagi kalau kita berpuasa setahun. Subhanallah, walaupun kita tidak berpuasa setahun, kalau kita bisa melaksanakannya 6 hari di bulan Syawal, maka nilai pahalanya sama dengan orang yang berpuasa setahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna daripada fitri itu adalah minal aidin, yang kita maksud tadi kembali. Kembali kepada apa? Fitri. Fitri yang kedua itu asal katanya fitrah. Fitrah itu artinya apa? Kesucian. Jadi fitrah itu artinya suci, bersih. Maka begitu kita menyebut minal aidin, semoga kita kembali kepada apa? Kembali kepada fitrah. Fitrahnya manusia itu Bapak Ibu apa? Suci, bersih. Jadi setiap anak yang lahir ke dunia ini tidak ada dosanya sama sekali. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir atau dilahirkan ke muka bumi ini semuanya dalam keadaan fitrah atau suci. Fa abawahu yuhawwidanihi. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan orang ini Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau Muslim yang baik sekalipun. Itu sangat tergantung kepada kedua orang tuanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita sudah berbicara kewajiban orang tua, hati-hati. Orang tua itu bukan hanya sekedar berpikir asupan gizinya, bukan hanya sekedar material, bukan hanya makanan, tetapi sisi spiritual itu juga menjadi kewajiban orang tua. Tiang pelunggum sami lamun tuah jari dengan toa, maka wajib hukumnya anak-anak kita, keluarga kita juga benar-benar sudah baik agamanya, sudah lurus akidahnya, baik akhlaknya, baik ibadahnya. Ini kadang-kadang itu mohon maaf, lamun wah cukup isi kepeng, wah. Kadang-kadang dengan toaan pacun ngaji, lagu bija jarin, dan wah tenan lalu ngaji. Kenapa? Karena dia lupa kalau kewajiban itu seolah-olah hanya yang terkait dengan kebutuhan pokok makanan saja. Padahal kaitannya dengan keislaman, spiritual seseorang, terutama anak-anak kita, itu juga kewajiban bagi orang tua. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai teladan kita, salah satu yang beliau doakan dalam kehidupan beliau adalah apa? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bapak Ibu, jangan pernah lupa untuk mendoakan anak-anaknya. Supaya apa? Ya Allah, jadikan anak-anak kami orang-orang yang menegakkan salat. Doa kita, setiap kita berdoa, setiap kita bermunajat, tolong hadirkan doa terbaik untuk anak-anak kita. Ya. Termasuk apa? Jadikan mereka anak-anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kami anak-anak atau keluarga yang saleh. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya fitri yang kedua itu bermakna kesucian.
Seperti anak yang baru lahir itu semuanya suci. Jadi tidak ada istilah anak itu membawa dosa. Maka sekiranya ada di antara kita dalam kehidupan ini yang namanya manusia macam-macam perilakunya, taruhlah nikahnya sudah jadi duluan, ya, lahir dari anak zina, mohon maaf, maka anak zina sekalipun anak ini tetap baik, anak ini tetap suci, anak ini tidak ada membawa dosa. Maka jangan kita perlakukan, oh mentang-mentang orang tuanya bermasalah, kok anaknya juga ikut masalah. Tidak boleh. Kenapa? Anak ini tetap lahir dalam keadaan suci bersih. Yang menanggung dosanya adalah orang tua. Ya, jadi orang tuanya yang bermasalah. Cuma berikutnya Bapak Ibu, karena ini kaitannya dengan Islam, anak itu tidak bisa dinisbatkan kepada orang tua biologisnya. Kenapa? Karena dia memang lahir dari anak yang punya masalah sebelumnya. Sehingga anak itu tidak ada hak perwalian, tidak ada hak misalnya yang kaitannya dengan bapaknya dan lain sebagainya. Karena ini mohon maaf, sekarang ini menjadi masalah trending ya, terutama di pusat itu banyak sekali orang-orang yang bermasalah dalam urusan keluarga. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak baik tadi. Maka subhanallah Bapak Ibu, kita itu kembali kepada fitrah kesucian. Kenapa kita kembali kepada fitrah suci? Karena kita sudah melakukan ibadah. Bapak Ibu, tiang tidak menyebut puasa, tetapi kita sudah melakukan ibadah. Karena dalam Islam Bapak Ibu, setiap ibadah yang kita lakukan itu akan menjadi jalan kita untuk dihapuskan dosa kita di hadapan Allah. Jadi bukan hanya puasa saja. Kebetulan saat ini kita berpuasa, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasarkan atas dasar keimanan dan benar-benar pengharapan kepada Allah, maka dia diampunkan dosanya oleh Allah SWT. Orang yang diampunkan dosanya Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan orang fitrah, orang yang sudah bersih dari dosa. Sehingga dengan puasa kita bisa bersih, dengan sholat kita bisa bersih. Bukankah Rasul SAW dalam konteks sholat menyebutkan, ara'aita law anna bibabi ahadikum nahran, sekiranya di hadapan rumah kita itu ada sungai yang mengalir, kemudian di situ kita mandi 5 kali sehari. Apa kata Rasul? Apakah masih ada noda yang melekat di tubuh kita? Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita sudah siram dia, bersihkan dengan air tadi. Maka sholat itu bisa mengampunkan dosa. Haji juga demikian. Man hajja falam yarfus walam yabsuk raja'a min zunubihi kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang berhaji, kemudian dia jaga tutur katanya dari tutur kata yang tidak baik, dari tutur kata yang mengandung dosa, maka dia akan diampunkan dosanya seperti bayi yang baru lahir. Umrah juga demikian. Al-umratu ilal umrati kafaratun ma bainahuma. Satu umrah dari umrah berikutnya akan mengampunkan dosa seseorang, menghapuskan dosa seseorang. Artinya apa? Dia bisa kembali kepada fitrah. Maka Bapak Ibu, kesimpulannya, kalau mau fitrah, diampunkan dosa kita oleh Allah seperti kita baru lahir, maka mari kita lakukan ibadah sebaik-baiknya, sehingga dosa yang akan diampunkan oleh Allah dengan ibadah yang kita lakukan itu Bapak Ibu, hanya dosa yang terkait dengan Allah saja. Dosa kita yang terkait dengan Allah, yang ada hubungannya dengan Allah. Jadi dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, dengan umroh, itu insya Allah mudah dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah yang terkait dengan dosa kita kepadanya. Apa contohnya? Lali dari sholat, atau kita mungkin syahadatul zur, kita bersaksi palsu misalnya, atau kita minum khamar, atau kita masih main judi dan lain sebagainya. Itu dosa-dosa yang terkait dengan Allah, sangat mudah untuk kita diampunkan untuk menjadi fitrah. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan Allah, cukup dengan ibadah-ibadah. Makanya selain kita melakukan ibadah, ada istighfar. Banyak-banyak istighfar, dosa kita diampunkan oleh Allah.
Kita akan menjadi fitrah di hadapan Allah, termasuk dengan bertaubat. Bapak Ibu, dalam konteks taubat, khusus untuk dosa kita yang terkait dengan Allah, itu hanya 3 rukunnya. 3 syarat untuk kita menjadi fitrah, menjadi suci bila mana kita melakukan dosa kepada Allah. Apa yang 3? Yang pertama, an yuqli'a anil ma'siyah, berhenti dari dosa, Bapak Ibu. Yang kedua, an yandama ala fi'liha, kita menyesal karena sudah melakukan dosa yang itu pada waktu itu. Yang ketiga, ada komitmen an ya'zima fi nafsihi alla ya'uda ilaiha abadan, ada komitmen untuk tidak mengulangi dosa yang sama di kemudian hari. Bapak Ibu, kalau dosa kita dengan Allah cukup 3 syaratnya. Tetapi kalau dosa yang terkait dengan sesama manusia, dosa sosial kita, dosa dengan tetangga, dosa dengan masyarakat, dosa dengan keluarga, Bapak Ibu, maka syarat untuk diampunkan oleh Allah itu 4. Mana banyakan, 3 apa 4? 4. Kalau dosa kita dengan Allah itu 3, tetapi kalau dosa kita kepada sesama manusia 4 syaratnya. Maka lebih berat dosa yang terkait dengan sesama manusia. Apa yang 4 itu, Bapak Ibu? Yang pertama, yang 4 itu dibagi 2. In kanat ghibatan aw nahwaha istahallatha. Kalau dosa itu lahir dari tutur kata kita, pernah menyakiti, pernah mengumpat, pernah memfitnah, pernah menggibah orang, pernah menuduh orang lain dan lain sebagainya, termasuk pernah memukul orang, maka mohon maaf, tidak akan diampunkan dosa itu oleh Allah kecuali kita sudah meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita dustakan, orang yang pernah kita ghibah, orang yang pernah kita umpat dan lain sebagainya. Karena itu dosa seperti ini jauh lebih berat ketimbang dosa kita kepada Allah. Kalau dosa kita dengan Allah, Bapak Ibu, cukup dengan istighfar, selesai. Tetapi kalau dosa sesama manusia, mau istighfar banyak-banyak tidak bisa diampunkan oleh Allah. Apa syaratnya baru diampunkan? Kita minta maaf. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau dosa itu kaitannya dengan harta benda, kaitannya dengan uang atau berupa barang dan lain sebagainya, tidak cukup dengan istighfar. Bagaimana cara kita supaya kita kembali fitrah? Kembalikan barang yang sudah kita ambil, kembalikan materi yang sudah kita ambil itu. Taruhlah contoh misalnya Pak Hajir, dulu waktu SMA atau di SMP, SMA nakalnya luar biasa misalnya, sampai-sampai makal pisang goreng di sekolah 5 bilang 2. Masih ingat nggak? Nah, Pak Dir masih ingat itu? Waktu nakal-nakalnya dulu. Ya kita ini rata-rata pernah lah punya masalah seperti itu. Ya, kita makan pisang goreng 5 bilang 2, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dosa seperti ini tidak akan diampunkan oleh Allah kecuali kita mengembalikan hal yang sama kepada pemiliknya. Masalahnya Bapak Ibu, orang yang bersangkutan sudah tiada, sudah meninggal dunia. Bagaimana cara kita? Bapak Ibu, sebagai bentuk komitmen kita, sebagai bentuk perhatian kita dan tanggung jawab kita, sedekahkanlah, mungkin di atas namakan dengan orang yang pernah ada sangkutan dengan kita. Nih, terima sedekah dari orang ini, sedekah dari. Jadi itulah cara kita untuk bisa terbebas dari dosa kita, di samping kita doakan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Makanya apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kita bukan waktunya lagi berbicara pilihan yang kemarin. Walaupun kita tahu kemarin itu banyak yang nggak memilih, ya, tetapi bukan waktunya kita berbicara itu. Ya, sekarang Pak Bupati sudah datang merangkul semua. Ya, yang senyum-senyum ini berarti milih, yang nggak senyum berarti nggak milih. Ya, tetapi alhamdulillah kami berterima kasih. Ya, jamaah Senggigi luar biasa, sudah berpartisipasi yang luar biasa, dan kami sebagai
keluarga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan di Senggigi ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, Senggigi akan menjadi komitmen beliau untuk benar-benar beliau akan membangunnya. Jadi beliau fokusnya sekarang ini hanya 3 kata beliau. 1, gerung. Gerung itu yang difokuskan adalah di Patung Sapi dan kantor Bupati akan dibuat alun-alun. Ini kalah Bupati, padahal yang harus menyampaikan beliau, tetapi karena beliau nggak sampaikan tadi, beliau ingin ada branding. Jadi Lombok Barat ini ada branding, Bapak Ibu. Ndek lah Senggigi doang, lain dengan mbet lain alun-alun teh. Kenapa? Alun-alunnya itu paling baik nanti di NTB. Amin. Jadi paling solah oleh NTB lema. Sehingga enggak ada lain teh juk tu alun-alun, tu berdait, tu ngupi, tu selesai bisnis. Niki. Jadi tu doang lema. Jadi orang-orang Mataram, orang KLU, orang Lombok Timur akan datang ke situ hanya sekedar untuk ngopi sambil melihat bagaimana air mancurnya dan lampu-lampu lampion yang luar biasa. Jadi kemudian fokus keduanya adalah Senggigi yang besok, yang tadinya mohon maaf kurang terang, besok itu akan terang benderang sehingga tamu akan nyaman untuk datang ke sini. Saya pikir demikian Bapak Ibu ya. Karena itu kehadiran kami di sini adalah untuk saling memaafkan satu sama lainnya agar kita mari bisa membangun bersama sehingga Lombok Barat akan menjadi yang lebih baik. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang tepat. Mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang barokah. Yang Pulunggum Sami senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, keafiatan, dan yang paling penting adalah iman yang istiqamah di dalam melakukan ibadah, melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala.